A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maqam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perjalanan Mi'raj Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena makom Mi'raj ini merupakan suatu wujud awalu. Inilah wujud daripada awaludin ma'rifatullah. Karena makom awaludin ma'rifatullah ini benar-benar direnungi dan dipahami. Karena makom awal zaman berangkat dari utusan, kemudian ruhullah, kemudian rohani, kemudian sifatnya ruh. Makom 4 inilah merupakan satu wujud. Makom berangkat dari nurunya bumi. Inilah makom sifatnya ruh. Kemudian rohani, makomnya langit, makomnya nur. Kemudian ruhnya langit. Inilah makom ruhullah. Kemudian utusan, inilah makom nur. Oleh karena itu diperhatikan sebelum bumi dan langit Allah telah menciptakan. Sebelum ada bumi dan langit, karena yang dikandung bumi dan langit ini berangkat nur utusan, kemudian nur ruhullah, kemudian nur rohani, kemudian nur sifat. Sifat merupakan satu wujud ruhunya, atau disebut makom nur bumi. Kemudian langit, inilah makom langit. Kemudian rohani langit, kemudian ruh langit. 4 makom ini direnungi dan dipahami. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan makom-makom Allah menciptakan nurunya Allah, kemudian ruhunya Allah, kemudian rohani Allah, kemudian sifatnya Allah. 4 ini merupakan satu makom nurunya Allah. Hembusan dari nur Allah ini, inilah ruh langit, rohani langit, sifatnya langit, sifatnya langit, kemudian nurunya bumi, kemudian ruh bumi, kemudian rohani bumi, kemudian sifatnya bumi. Sifat bumi ini merupakan satu perwujudan tanah, air, angin, api. Oleh karena itu tanah merupakan suatu wujud daripada sifat, air merupakan suatu sifat, angin merupakan satu wujud sifat, api merupakan suatu sifat. Yang dikandung di dalam suatu makom sifat, inilah merupakan satu perwujudan saripati tanah, saripati air, saripati angin, dan saripati api. Berwujud sifatnya tanah, sifatnya air, sifatnya angin, dan sifatnya api. Tanah memiliki rohani, air memiliki rohani, angin memiliki rohani, api memiliki rohani. Tanah memiliki ruh, air memiliki ruh, angin memiliki ruh, api memiliki ruh. Tanah memiliki nur, air memiliki nur, angin memiliki nur, api memiliki nur. 4 makom-makom inilah direnungi. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan tanah memiliki sifat dan memiliki rohani dan memiliki roh dan memiliki nur. 4 perwujudan. Kita ini dari prosesnya, dari saripati tanah
saripati air, saripati angin, saripati api, memiliki sifatnya tanah, dan memiliki sifatnya air, dan memiliki sifatnya angin, dan memiliki sifatnya api, dan memiliki rohani tanah, dan memiliki rohani air, dan memiliki rohani angin, dan memiliki rohani api, dan memiliki ruhnya tanah, dan memiliki ruhnya air, dan memiliki ruhnya angin, dan memiliki ruhnya api. Inilah makom-makom ilmu empat. Bacalah di dalam diri kita benar-benar perwujudan dari saripati tanah, saripati air, saripati angin, dan saripati api menjadi segumpal darah, darah jadi segumpal daging, benar-benar sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitu Walawombu. Perhatikan suatu firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah menciptakan bumi dan langit. Langit memiliki sifat dan memiliki rohani dan memiliki ruh dan memiliki nur. Tanah memiliki sifat dan memiliki rohani dan memiliki ruh dan memiliki nur. Alhamdulillah, dengan suatu wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar sudah digamblangkan. Perjalanan suatu makom Mi'raj. Mi'raj merupakan suatu memperjelas suatu ciptaan Allah. Benar-benar memahami tentang Mi'raj berarti memahami tentang sifatnya bumi, rohani bumi, ruhnya bumi, dan nurunya bumi. Kemudian sifatnya langit, rohani langit, ruh langit, nurunya langit. Benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami seluruh bagian letak Ta'ilo Pitu Walawombu. Benar-benar sudah memahami tentang ciptaan Allah, bumi dan langit. Oleh karena itu Ta'ilo Pitu menggamblangkan sebelum ada bumi dan sebelum ada langit, maka Allah telah menciptakan nurnya Allah. Berangkat dari nur Allah, kemudian ruhnya Allah, rohani Allah, sifatnya Allah yang disebut empat cahaya. Empat cahaya merupakan suatu wujud makom kerajaan Allah. Kemudian ruhnya langit, rohani langit dengan sifatnya langit. Karena makom nurunya Allah merupakan suatu nurunya langit. Empat cahaya, ruh langit makom utusan, rohani langit makomnya ruhullah, kemudian sifatnya langit. Inilah makom langit, direnungi, dipahami. Kemudian makom bumi, berangkat dari nurunya bumi. Nuru bumi ini merupakan suatu makom sifat. Sifatnya nur, kemudian hembusan dari nuru bumi, makomnya ruh, kemudian rohani, kemudian sifat, dan jasmani. Jasmani merupakan suatu wujud daripada alam semesta. Benar-benar perwujudan dari empat unsur hingga terbentuklah suatu perwujudan jasmania. Inilah merupakan satu wujud alam semesta. Kita ini makhluk yang benar-benar perwujudan yang lahir dari prosesnya ciptaan Allah, berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam dengan Sayyidah Siti Hawa. Maka kita ini lahir karena yang diciptakan oleh Allah merupakan satu wujud khalifah di muka bumi yang pertama. Benar-benar Nabiullah Sayyidina Adam dengan Sayyidah Siti Hawa. Benar-benar perwujudan
direnungi dan dipahami. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Adam dengan Sayyidah Siti Hawa benar-benar memahami tentang makom la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah merupakan suatu makom awaluddin ma'rifatullah. Inilah wujud daripada syahadatnya Awaluddin. Syahadatnya Awaluddin berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah, kemudian ruh, kemudian rohani, kemudian sifat makom langit, kemudian nurnya bumi. Benar-benar perwujudan 4 makom yang benar-benar ciptaan Allah yang digambarkan oleh ta'ilo pitu alawambu. Makom langit sifatnya langit, rohani langit dengan ruh langit, nurunya langit. Inilah yang disebut 4 cahaya. Karena ta'ilo pitua perjalanan mirat berdialog dengan 4 cahaya. Inilah makom sebelum ada langit dan sebelum ada bumi. Alhamdulillah Allah telah menciptakan langit dan bumi benar-benar direnungi dan dipahami. Oleh karena itu suatu perjalanan makom mi'raj benar-benar memahami tentang makom sifatnya langit bermakom. Inilah merupakan satu saksi, kemudian rohani langit dan ruh langit. Karena yang naik ke kadim Allah itulah makom ruh langit. Kemudian yang naik ke kerajaan Allah inilah ruhullah. Kemudian yang bersaksi inilah makom sifatnya langit. Kemudian yang bersaksi di bumi inilah sifatnya nur bumi. 4 makom inilah yang berwujud di dalam qalbul ta'ilo pitua lawambu. Karena ta'ilo pitua dibersihkan, memperjelas suatu 4 makom, nurnya bumi, kemudian rohani langit, ruh langit, sifatnya langit, dengan nurnya langit, makom 4 cahaya. Inilah nurnya Allah. Benar-benar sudah digamblangkan kepada seluruh bagian ta'ilo pituah lawambu. Dapat memahami benar-benar yang menghadap ke-7 lapis langit. Inilah makomnya. Bagaimana kita bisa untuk mendapatkan suatu jaminan dari Allah? Karena yang menghadap ke Allah hanya melainkan ruhnya langit, rohani langit, sifatnya langit dengan makom sifatnya nur bumi, makomnya ruh bumi. Benar-benar hembusan dari nurnya bumi. Maka inilah prosesnya. Benar-benar makomnya napas. Napas merupakan suatu ruh, hembusan dari nurnya bumi. Kemudian rohani, kemudian sifat, kemudian 4 unsur direnungi dan dipahami. Suatu wujud daripada makom ilmu awaluddin ma'rifatullah benar-benar direnungi dan dipahami. Maka Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua, dan Nabiullah memberikan syafaat kepada seluruh yang dapat memahami tentang makom yang dikandung, yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitua lawambu, la ilaha illallah. Inilah makom awaluddin ma'rifatullah, makom syahadat. Makom syahadat, syahadatnya ruh. Inilah syahadat yang makomnya sifatnya langit, syahadatnya rohani langit, syahadatnya ruh langit, dan syahadatnya nurnya langit. Kemudian syahadatnya bumi. Syahadat bumi merupakan suatu makom nur bumi,
hembusan dari nur bumi, makomnya napas, hembusan dari napas rohani, hembusan dari rohani makom sifat, hembusan dari sifat, inilah wujud daripada 4 unsur. Inilah merupakan suatu wujud daripada alam. Benar-benar direnungi, dipahami. Makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh Ta'ilo Pituah Lawambo. Benar-benar alam-alam inilah prosesnya jasmania. Direnungi dan dipahami. Benar-benar suatu wujud daripada firman Allah. Alam Nasrah. Berbicara suatu wujud daripada alam Nasrah ini. Benar-benar ditempatkan di dalam suatu jasmani. Karena Allah telah menegaskan. Di dalam suatu makom alam. Benar-benar berwujud suatu kebencian dan kedengkian. Alam yang dikandung ini perwujudan makom yang di jasmania. Apakah suatu wujud daripada makom jasmania memiliki dendam dan memiliki kedengkian, maka inilah yang benar-benar diperhatikan. Benar-benar ditegur, diberikan suatu teguran. Oleh karena itu suatu surat Alam Nasrah ini benar-benar direnungi dan dipahami. Benar-benar menegaskan suatu alam yang berwujud suatu kebencian dan kedengkian. Inilah yang harus kita hilangkan. Alam yang dikandung benar-benar perwujudan di dalam makom sifat-sifat kita. Inilah yang dikandung benar-benar direnungi dan dipahami. Oleh karena itu suatu ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad agar kita benar-benar membersihkan suatu wujud daripada makom alam. Alam yang selalu memiliki dendam. Alam yang selalu memiliki kedengkian. Benar-benar alam-alam inilah kita sucikan, kita bersihkan. Tidak ada lagi wujud daripada kebencian dan kedengkian. Maka alam-alam inilah yang mendapat satu keberkahan dari Allah. Dan mendapat suatu kemuliaan. Direnungi dan dipahami seluruh bagian lota ilo pituah lawambo. Benar-benar perwujudan dari suatu wujud daripada alam. Karena alam inilah prosesnya dari ciptaan Allah 7 lapis bumi. Benar-benar 7 lapis bumi ini yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pituah Lawambo. Berangkat dari sifatnya tanah, memiliki rohani, dan memiliki ruh, dan memiliki nur. Benar-benar direnungi. Oleh karena itu Ta'ilo Pituah sudah menggamblangkan 4 unsur ini memiliki sifat dan memiliki rohani dan memiliki ruh dan memiliki nur. Nah kita ini makhluk perwujudan dari 4 unsur ini. Benar-benar dalam suatu wujud daripada kefitraan. Benar-benar kita perhatikan, maka kita kembali dalam wujud fitrah. Maka kita benar-benar mendapat suatu jaminan dari Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pituah sangat menggamblangkan wujud cinta kasih kepada kalian semua. Makom-makom nur bumi dan makom-makom nurnya langit. Hembusan dari nur langit ini makomnya ruh langit. Kemudian rohani langit dengan sifatnya langit. Kemudian berbicara tentang wujud daripada makom nur bumi, hembusannya napas, kemudian inilah yang dikandung ruh, kemudian rohani dengan sifat. Diperhatikan makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan. Karena Ta'ilo Pituah wujud cinta kasih kepada kalian semua. Karena Ta'ilo Pituah benar-benar sudah menggamblangkan makom sahadat. Berangkat dari sahadat yang benar-benar yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadanna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar kita sudah memiliki syahadat, berarti sudah menjalankan suatu wujud daripada ilmu. Karena syahadat ini makom ilmu. Yang benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Berangkat dari perwujudan. Mensucikan
mensucikan makom-makom jasmania dan mensucikan makom sifat dan rohani. Karena makom-makom sifat dan rohani benar-benar diperhatikan. Karena perwujudan dari suatu makom, alam-alam inilah yang benar-benar berwujud sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita hilangkan. Coba perhatikan, bacalah surat Al-Nasr ini agar kalian dapat memahami apa yang dikandung di dalam surat Al-Nasr ini. Benar-benar direnungi. Oleh karena itu, suatu wujud daripada makom-makom sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji merupakan suatu wujud daripada perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, wujud daripada dendam, kemudian dengki, apakah itu wujud daripada perbuatan yang baik? Dengki dengki merupakan suatu wujud daripada perwujudan jin dan iblis dan setan. Oleh karena itu, suatu makom-makom ilmu yang telah digambarkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombo selalu menegaskan kepada kalian wujud cinta kasih dari Ta'ilo Pitua Lowombo agar kalian dapat untuk memahami tentang nurunya bumi. Bagaimana kalian bisa menyatu dengan nur bumi? Maka benar-benar pahamilah wujud daripada makom asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah merupakan suatu janji. Benar-benar yang sudah mengislamkan makom-makom sifat, berarti sudah memahami tentang makom sahadat. Sahadat yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dapat mengislamkan makom-makom sifat ini agar berwujud kemuliaan. Karena wujud daripada kemuliaan inilah benar-benar makomnya nurunya bumi dan makomnya sifatnya langit, rohani langit, ruh langit. Hanya 4 makom inilah wujud daripada makom yang perwujudan dari al-insanu siru wa ana siru. Insanu merupakan suatu rahasiaku dan aku rahasia di dalam insanu tersebut. Inilah wujud daripada 4 makom, merupakan perwujudan dari makom 4 nurunya Allah, berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunya Allah. 4 inilah yang benar-benar merupakan satu perwujudannya, berangkat dari makomnya ruh, rohani dengan sifatnya langit, kemudian nurunya bumi. Inilah 4 perwujudan yang benar-benar sahadat awaluh, sahadatnya nurunya bumi, kemudian sahadatnya langit, dan sahadatnya rohani langit, dan sahadatnya utusan. Benar-benar 4 makom inilah bagaimana kita sebagai umatnya para nabi benar-benar bisa mengenal suatu makom ilmu. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua mengajarkan kepada kalian semua benar-benar sudah memahami tentang sahadatnya. Benar-benar berangkat dari sahadatnya istinja, junub air wudus. Benar-benar sudah dilaksanakan. Kemudian kita masuk di dalam sahadatnya sholat. Kemudian masuk di dalam sahadatnya puasa. Dan sahadatnya zakat. Dan sahadatnya haji. Inilah yang benar-benar yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya mengenal suatu sahadat, hanya merupakan suatu sebutan. Namun yang tidak dipahami apa yang dikandung di dalam sebutan tersebut. Sebutan merupakan suatu wujud daripada pengenalan. Agar apa yang kita dengar di dalam suatu bentuk satu kalimat, apa yang dikandung di dalam makom kalimat tersebut. Alhamdulillah dengan suatu wujud daripada makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar gamblang. Namun bagaimana kita bisa menjalankan? Benar-benar sudah memahami tentang sahadat tersebut, berarti sudah menjalankan istinja jasad, istinja sifat dan rohani, kemudian junubnya jasad, sifat dan rohani, wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani, kemudiannya salatnya jasad, sifat dan rohani, kemudian puasa jasad, sifat dan rohani,
kemudian zakat jasad, sifat dan rohani, kemudian haji jasad, sifat dan rohani. Nanti itu kita mengenal nur, nurnya bumi. Benar-benar 4 perwujudan yang diboda di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Direnungi, dipahami seluruh bagian letak ilo pitua lowambu. Benar-benar sudah dapat merenungi, dapat memahami suatu makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitua lowambu. Berangkat dari nurunya bumi. Ini yang merupakan suatu saksi. Kemudian makom sifatnya langit. Kemudian rohani langit. Ruh langit. Karena suatu wujud daripada makom langit keluar dari wadah sifatnya langit. Inilah wujud daripada ruhullah. Kemudian keluar dari wadah ruhullah, maka inilah wadah utusan. Benar-benar seluruh bagian letak ilo pitua benar-benar sudah memahami tentang makom ilmu 4, maka inilah perwujudannya. Benar-benar yang menggamblangkan suatu makom ilmu 4, inilah wujud daripada syahadat awal. Hanya yang mirab, hanya yang dipusakai makom-makom ilmu awal zaman yang dapat menjelaskan tentang makom nurnya fi ilmi. Direnungi dan dipahami seluruh bagian letak ilo pitua lowambu. Pada malam ini benar-benar merenungi dan memahami, maka Allah memberikan jaminan kepada kalian semua dapat merenungi suatu makom ilmu. Karena yang digairkan oleh Allah, yang wujud yang digairkan ini yang benar-benar yang menerima perintah dari Allah. Kemudian inilah yang disebut utusan, kemudian ruhullah, kemudian sifatnya langit, kemudian sifatnya ruh, makom nur bumi. 4 perwujudan inilah makom-makom ilmu 4 direnungi, dipahami. Karena hanya inilah yang digairkan oleh Allah. Wujud yang digairkan oleh Allah ini karena menerima perintah dari Allah. Inilah makom syahadat awal. Syahadatnya awaluh. Inilah perwujudan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena wujud daripada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, karena Nabiullah Sayyidina Muhammad perwujudan dari syahadat awalu. Karena Nabiullah Mi'raj, maka menerima suatu wujud daripada makom Nabi awal zaman dan Nabi akhir zaman, penutup seluruh para Nabi. Inilah wujud daripada makom 4 inilah yang dimuliakan oleh Allah, yang digairkan oleh Allah, yang dijamin oleh Allah. Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Inilah makom-makom nurunya bumi, kemudian makom sifatnya langit, makom nur langit, kemudian rohani langit, makom nur rohani langit, kemudian ruh langit, makomnya nurnya langit, kemudian alamnya Allah. Inilah makom sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah. Nanti itu kita mengenal kedimnya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pituah lombo. Benar-benar seluruh bagian letak ilo pituah lombo melewati pintu-pintu ini. Berangkat dari nurunya bumi. Inilah pintu sorga. Kemudian masuk di dalam pintu langit. Inilah yang disebut sifatnya langit. Kemudian rohani langit. Kemudian ruh langit. Kemudian nurunya langit. Karena nur langit merupakan makom 4 cahaya. Kemudian ruh langit makomnya utusan. Rohani langit makomnya rasul. Kemudian sifatnya langit. Terdapat 7 lapis langit. Kemudian berangkat dari nur bumi, kemudian ruh bumi, kemudian rohani, kemudian 4 unsur. 4 unsur inilah merupakan makom sifatnya. 4 unsur terdapat 7 lapis.
Semoga kalian dapat merenungi dan memahami. Allah menjamin kalian semua agar benar-benar memperhatikan suatu perwujudan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena wujud daripada syahadat tersebut benar-benar dapat mengislamkan. Wujud daripada makam islamkan, benar-benar kita sudah berjanji menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari makom istinja, junub air wudu, salat puasa, zakat dan haji. Semoga kalian dapat merenungi, dapat memahami, maka kalian bisa mengenal suatu makom pinturuh. Pinturuh, karena pewaris makom-makom nur bumi, inilah yang disebut pinturuh. Kemudian sifatnya langit dan rohani langit, ruh langit, inilah merupakan satu pintu surga. Maka Allah telah mempusakai kepada Khalifatullah di akhir zaman ini. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitu alawambu benar-benar sudah memahami tentang penerimaan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah merupakan suatu wujud. Karena Muhammad merupakan suatu perjalanan mi'raj. Inilah makom ruh bumi, kemudian langit, rohani langit, ruh langit dengan nurnya langit. Ta'ilo pitua menggamblangkan karena ta'ilo pitua benar-benar sudah mi'raj dan sudah diboda. Oleh karena itu wujud mi'raj inilah merupakan suatu wujud gelar. Allah telah mempusakai makom-makom ilmu awal zaman dan ilmu akhir zaman. Karena makom awal zaman itulah perjalanan mi'raj, akhir zaman inilah makom suatu pembedahan. Semoga kalian merenungi dan memahami makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitua lobombu. Perhatikan sekali lagi, nurnya bumi. Nur bumi, hembusannya napas. Hembusan daripada napas inilah rohani, hembusan rohani sifat terbungkus dengan 4 unsur. Benar-benar kalian menjalankan suatu wujud daripada syahadat yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar ta'ilo pitua dapat menggamblangkan karena ta'ilo pitua benar-benar pewaris. Kemudian dari nurnya bumi ini merupakan satu pintu bagaimana kalian kembali. Karena jasa sifat inilah perwujudan dari 4 unsur. Begitu pula roh, kemudian napas, benar-benar direnungi dan dipahami. Ta'ilo pitua hanya menggamblangkan garis besar. Namun kalau kalian benar-benar ingin menjadi penghuni surga, maka pahamilah nurnya bumi dan nurnya langit dan nur rohani langit dengan nur ruhnya langit dengan nur makom kerajaan Allah. Semoga kalian paham ta'ilo pitua adalah suatu wujud pewaris awaludin ma'rifatullah. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pituah halawambum benar-benar menjalankan suatu wujud perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Maka Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua, dan seluruh nabi-nabiullah memberikan syafaat kepada kalian. Oleh karena itu Ta'ila Pitua selalu mengingatkan ilmu ini ilmu yang benar-benar awaluh, karena yang menghadap ke qadim Allah itulah ruh langit. Kemudian yang naik di kerajaan itulah rohani langit. Kemudian yang bersaksi itulah sifatnya langit, dan bersaksi di sifatnya langit inilah makom nurunya bumi. Benar-benar empat perwujudan perjalanan Ta'ila Pitua Lowombu benar-benar berangkat dari perwujudan jasmania, sifat dan rohani, dan napas sudah menyatu dengan nur. Maka dari nur inilah maka mengenal suatu wujud daripada makom langit dan rohani langit, ruh langit dengan nurnya langit dan qadimnya Allah. Oleh karena itu Ta'ila Pitua selalu menggamblangkan makom-makom utusan setelah kembali dari qadimnya Allah menerima suatu kalam dari Allah, maka utusan inilah benar-benar kembali kepada Ruhullah, kemudian wadah Ruhullah kembali kepada wadah yang bermakom sifatnya langit, dan wadah sifatnya langit maka kembali kepada wadah nur. Oleh karena itu Ta'ila Pitua empat nur inilah yang berwujud di dalam qalbu rohani, hingga Ta'ila Pitua diboda memperjelas suatu wujud daripada awaludin ma'rifatullah. Karena Ta'ila Pitua ini benar-benar menerima satu tugas dari Allah. Oleh karena itu Ta'ila Pitua benar-benar melaksanakan perintah dari Allah. Doa umatku tanpa melewatiku, maka doa umatku tidak akan sampai ke Allah. Ketahuilah kalian, doa tanpa melewati nurunya bumi, maka doa kalian tidak akan tersambung sampai ke qadim Allah. Doa tersambung ke Allah apabila kalian melewati nurunya bumi. Kemudian rohani langit, kemudian ruhnya langit, dan sifat langit. Inilah empat makom. Seluruh doa-doa melewati empat makom perwujudan. Dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunnya Allah. Doa-doa kalian semua tanpa melewati makom nur bumi. Oleh karena itu Ta'ila Pitua sudah menggamblangkan bagaimana wujud daripada makom sahadat, berangkat dari sahadatnya suatu kesucian, kemudian sahadatnya air wudhu, sahadatnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian kita masuk di dalam sahadatnya makom rohani, dan sahadatnya makomnya ruh. Inilah yang dikandung perwujudan tentang makom napas. Napas itu ruh. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ila Pitua yang benar-benar yang sudah memahami tentang sahadatnya napas, benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami, maka seluruh doa kalian melewati nurunya bumi. Nur bumi ini kemudian sifatnya nur makom langit, kemudian rohani langit, kemudian ruh langit. Hanya inilah yang merupakan suatu yang menghadap ke Allah. Kita ini makhluk. Alhamdulillah wujud cinta kasih dari Ta'ila Pitua Lubombo. Perhatikanlah satu firman Allah. Barang siapa yang benar-benar mengimani dan menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Ta'ila Pitua Lubombo, maka seluruh bagian Ta'ila Pitua Lubombo mendapat suatu keberkahan. Wujud keberkahan ini benar-benar yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian semua. Pahamilah dan renungilah makom-makom ilmu ini. Pada malam ini Ta'ila Pitua, Allah perintahkan doa kalian tanpa melewati makom nur,
maka doa kalian tidak akan tersambung. Oleh karena itu, ta'ilob itu wujud cinta kasih kepada kalian. Bagaimana kalian bisa untuk menjalankan makom syahadat yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Perhatikan suatu wujud daripada syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar doa umatku tampak melewatiku. Inilah wujud daripada makom syahadatnya ilmu. Oleh karena itu, ta'ilob itu sudah menggamblangkan makom-makom syahadatnya ilmu yang telah disyariatkan. Apabila kalian benar-benar mengimani ajaran ta'ilob itu al-wabu, maka kalian dijumpai oleh kakek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga kalian semua renungilah dan pahamilah nur bumi dan nur makom sifatnya langit, dan nur rohani langit, dan nur makom ruh langit, kemudian nur makom sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah. Seluruh bagian ta'ilob itu al-bambu. Renungilah ilmu terakhir ini. Renungilah ilmu terakhir ini. Barang siapa benar-benar memahami ilmu ini. Wujud yang memahami berarti mengimani, menjalankan. Kalian sendiri dapat merasakan suatu janjinya Allah. Sebelum bumi, maka Allah telah menciptakan nur bumi. Hembusan dari nur bumi adalah makom ruh, kemudian rohani dan makom sifat. Inilah wujud daripada tanah air angin api. Begitu pula langit. La ilaha illallah. Berangkat dari nur Allah, kemudian hembusannya adalah utusan, kemudian ruh Allah, kemudian sifat makom langit. Semoga kalian renungi pada malam ini. Hanya Allah yang pemilik. Karena hanya Allah yang mempusakai 4 rasul ini. Karena 4 rasul inilah makom-makom direnungi dan dipahami. 4 rasul inilah penongkap bumi dan langit. Benar-benar tidak direnungi, tidak dipahami, maka inilah suatu kemurkaan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Direnungi, dipahami seluruh bagian ta'ilob itu al-wambu. Wujud cinta kasih salah sendiri kalian menyia-nyiakan utusanku ini. Barang siapa yang menyayangi utusanku ini, yang memuliakan utusanku ini, maka Allah memuliakan. Inilah hari pembalasan, hari kebangkitan, nurnya utusan, dan nur rasul, dan nur sifat nabi, dan sifatnya kehalifaan, makom nur awal zaman, dan nur akhir zaman, dihidupkan kembali sesuai dengan firman Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ilob itu ahlawamu. Renungilah dan pahamilah. Bukalah telapak tangan kalian semua. Subhanallah, 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 subhanallah. Letakkan di dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian ta'ilob itu alawamu. Berenungilah dan pahamilah. Jangan keluar dari syahadat ini. Syahadat ini, jangan keluar dari syahadat ini. Benar-benar keluar dari syahadat ini, Allah turunkan kemurkaan. Kemurkaan yang besar yang telah meninggalkan syahadat ini.
benar-benar meninggalkan syahadat. Inilah wujud daripada mengingkari dan mengabaikan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi. Seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat. Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.